Kisah lengkap San Gokong Kera Sakti. Bernama Huakuoshan, Gunung Bunga Buah, sebuah batu besar yang sudah ribuan tahun menyerap energi bumi. Suatu hari, batu itu retak dan melahirkan seekor kera. Cerdas, lincah, dan berbeda dari kera biasa. Ia kelak dikenal dengan nama San Wukong atau San Gokong. Kera ini tumbuh bersama kawanan kera di gunung. Karena keberaniannya menemukan sebuah gua indah di balik air terjun, ia diangkat menjadi raja kera oleh teman-temannya. Sejak itu, hidupnya penuh kejayaan, tetapi ia masih resah karena takut mati. San Gokong lalu pergi mengembara mencari guru. Ia bertemu dengan Biksu Subhuti, seorang pertapa sakti. Dari gurunya ia belajar 72 jurus perubahan, bisa berubah jadi hewan, benda, bahkan manusia. Awan sakti, sekali lompat sejauh 108.000 ribuan km. Karena kepandaiannya, ia diberi nama San Wukong, kera yang bijaksana. Ia pergi ke Istana Naga di Laut Timur. Di sana ia mengambil Rui Jingubang, tongkat emas sakti yang bisa mengecil seukuran jarum atau membesar setinggi langit. Senjata itu sangat berat, tapi San Gokong bisa memainkannya dengan mudah. Selain itu, ia juga mendapat baju besi emas, sepatu awan, dan topi sakti. San Gokong menjadi sombong. Ia mengacaukan kayangan, mencuri buah keabadian, pil panjang umur, dan anggur para dewa. Para dewa tidak bisa mengalahkannya. Bahkan ketika dikirim pasukan surga, semua dikalahkan oleh Gokong. Raja Langit memberi Gokong jabatan di kayangan agar tenang. Tapi ketika tahu jabatannya rendah, Gokong marah dan kembali mengamuk. Tangan menunjuk kanan, si kera nakal dari langit. Karena tak ada yang mampu menghentikannya, para dewa meminta bantuan Buddha Tathagata. Buddha menantang Gokong. Jika ia bisa lolos dari telapak tangannya, ia bebas. Gokong melompat jauh, bahkan menulis namanya di 5 tiang besar yang ia kira ujung dunia. Ternyata ia masih berada di telapak tangan Buddha. Sebagai hukuman, Buddha menindihnya dengan gunung 5 jari selama 500 tahun. 500 tahun kemudian, seorang biksu bernama Tang Sanzang, Tripitaka, mendapat misi suci dari Kaisar Tang, pergi ke India, Barat, untuk mengambil kitab suci Buddha. Atas perintah Bodhisattva Guanyin, San Gokong dibebaskan dari gunung untuk menemani Tang Sanzang. Tapi agar ia tidak berkhianat, ia dipakaikan mahkota kutukan. Gurunya bisa membaca mantra sehingga kepalanya sakit luar biasa. Selain San Gokong, Tang Sanzang juga ditemani Ju Bajie, Patkai siluman babi, rakus tapi kuat, bersenjatakan garpu 9 gigi. Sagojo siluman sungai yang setia, membawa barang bawaan, bersenjatakan gada. Kuda putih, seekor naga yang berubah wujud jadi kuda untuk Tang Sanzang. Dan pertempuran. Perjalanan mereka penuh rintangan, dengan 81 ujian melawan siluman, iblis, dan Raja Siluman yang ingin memakan Tang Sanzang karena dagingnya dipercaya bisa memberi keabadian. Siluman tulang putih, Bai Gujing 3 kali menyamar untuk menipu Tang Sanzang. 7 siluman laba-laba, berusaha menjerat Tang Sanzang. Raja Siluman Lembuk Putri Kipas Besi, pemilik kipas sakti untuk memadamkan gunung api. Siluman Nagang Harimau, ingin memakan Tang Sanzang. Dalam setiap pertempuran, San Gokong menggunakan kekuatan, kecerdikan, dan 72 jurus perubahannya. Setelah menempuh perjalanan panjang selama 14 tahun dan melewati 81 cobaan, akhirnya mereka tiba di India. Tang Sanzang menerima kitab suci Buddha dan membawanya kembali ke Tiongkok. Tang Sanzang menjadi Buddha suci. San Gokong menjadi Buddha pejuang sejati, Fighting Buddha, jabatan di surga, meski masih rakus. Cao Jing menjadi Arhat, orang suci. Kuda putih juga diberi penghargaan. San Gokong bukan hanya petualangan seru, tapi juga penuh pelajaran. Kesombongan akan membawa kehancuran. Dengan kesabaran dan kesetiaan, seseorang bisa mencapai pencerahan. Perjalanan itu lambang perjuangan manusia melawan hawa nafsu, ambisi, dan godaan menuju kesucian. Tangan menunjuk kanan itulah kisah lengkap San Gokong, kera sakti, dari lahir hingga menjadi Buddha.